Yani sebesar apapun bentuk cintamu, effortmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam teknisnya kau tidak mengikuti contoh yang datang keterangannya dibawakan oleh sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan menjadi hasilnya, tidak akan menjadi sesuatu yang kau harapkan, seperti yang kau harapkan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah apabila, yakni katakan wahai Muhammad kepada para manusia, apabila memang benar kalian mencintai Allah. Tuh lihat, sebagai bentuk cinta kalian nih kepada Allah. Apa yang kalian lakukan? Effort, ibadah yang kalian lakukan nih, bentuk cinta kalian kepada Allah. Apabila memang benar kalian tulus mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yani ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, hanya dengan begitu Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maknanya apa? Orang yang memang ia benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah tampak dari pengakuan yang disebutkan atau diucapkan oleh lidahnya, tapi tampak dari apa yang dipraktekannya. Apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Benar dia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Itu ayat demikian. Syekh Utsaimin rahimahullah dan lain-lain bilang ayat magas, ayat barometer. Kau ingin melihat seberapa besar cinta seseorang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang bisa ngaku-ngaku gak? Ngaku-ngaku mah semua juga bisa, ya. Tapi sebenarnya seberapa besar seseorang memang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat seberapa besar dia berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dominan padanya sunnah, maka semakin besar cintanya kepada Allah. Semakin dominan padanya bid'ah, semakin tolerir ia dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya semakin berkurang pula cintanya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat barometer. Dan dari ayat itu jelas bahwa Allah akan membalas cinta kita, yakni bentuk ibadah kita, effort kita sebagai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengganjarnya hanya apabila kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani sebesar apapun bentuk cintamu, effortmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam teknisnya kau tidak mengikuti contoh yang datang keterangannya dibawakan oleh sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan menjadi hasilnya, tidak akan menjadi sesuatu yang kau harapkan, seperti yang kau harapkan. Dari situ Rasul bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan," barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, nggak ada perkaranya dari kita, nggak ada contohnya dari kita, nggak ada tuntunannya dari kita, amalan yang dia lakukan, fahuwa radd, maka ia tertolak. Yani tidak menjadi pahala yang dia harapkan. Yuhibbukumullah, hanya dengan begitu, hanya dengan fattabi'uni, hanya dengan mengikutkulah, hanya dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Yani tanpa mengikutiku Allah tak akan membalas cinta kalian. Bonus bagi mereka yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bonus bagi mereka yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Betapa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kifarat terbesar. Yani tidaklah kita sedang mengatakan bahwa mereka yang mentauhidkan Allah atau berittiba kepada Rasul, kemudian mereka menjadi malaikat yang gak punya hawa nafsu dan keluar sayap di punggungnya. Enggak. Terus mainnya majelasnya sama Jibril, Mikail, enggak begitu. Mereka tetap manusia. Dengan fitrah manusia yang di situ terdapat syahwat, terdapat lupa, dan lain-lain.